Oke, di kesempatan video kali ini saya akan menceritakan ya mengenai pengalaman salah satu nasabah yang meminjam uang ataupun pinjol ya, sekalipun pinjaman yang legal ataupun resmi. Ini tidak jauh berbeda, memang berbahaya dari pinjol ilegal ya. Sama aja mau yang resmi ataupun tidak resmi. Kalau misalnya kita nunggak meskipun kita sebenarnya tidak sengaja gitu ya teman-teman, kayak hilang HP, itu harus benar-benar diperhatikan. Nah, jadi ini bisa menjadi pembelajaran juga ya buat teman-teman yang mungkin suatu saat kepepet, bisa berpikir ulang kayak gitu ya kalau misalnya mau pinjam uang di aplikasi pinjol, entah itu yang resmi ataupun yang tidak resmi. Oke, jadi pinjaman online yang akan saya ceritakan video kali ini adalah mengenai salah satu nasabah ya. Ini ada teman saya juga yang bercerita ya. Jadi dia itu punya cicilan ya di aplikasi pinjaman online yang resmi, padahal yaitu ada kami. Nah, jadi dia ini nunggak ataupun telat bayar bukan berarti tidak mau bayar ya, karena dia itu bekerja. Hanya saja alasannya itu karena HP-nya hilang. Otomatis HP hilang, untuk membuka data kembali ya, untuk melihat rincian informasi mengenai cicilannya pun kan sulit ya, karena HP-nya itu hilang. Mulai dari kontak darurat ya, yang di HP-nya hilang itu, kemudian aplikasi yang ada data dia pinjam uang juga kan gak ada. Ketika dia ganti HP pun itu udah beda lagi, ketika login ya gak bisa masuk. Meskipun akunnya itu ingat ya, tapi udah gak bisa login karena akun Google-nya itu udah berbeda teman-teman, kayak gitu ya, udah gak bisa masuk lagi. Nah, ternyata ketika kita teman-teman ya nanti misalnya nunggak cicilan kayak gitu, entah itu HP hilang, itu tidak ada yang namanya surat peringatan apapun yang datang ke rumahnya. Jadi salah satu nasabah ini ataupun teman saya ini, di HP-nya hilang dan mau bayar juga sulit ya, mau hubungin kemana, dan ternyata untuk DC lapangan tidak ada, kemudian surat peringatan juga nggak ada. Biasanya kan ketika DC lapangan mau datang itu kan ada surat peringatan dulu, ini enggak ya. Nah, hasil dia itu ya mau mencari informasi cara bayarnya gimana, tapi pas dia menghubungi ya si CS ada kami ini lewat email dan bisa dikembalikan lagi ya untuk akunnya, untuk hasil rinciannya, ternyata yang namanya dendanya itu gede teman-teman, lumayan ya, gede kayak gitu. Jadi harus hati-hati, sekalipun misalnya kalian HP hilang ataupun telat bayar di ada kami ya. Mungkin kalau misalnya telat bayar kalian masih mending lah ya, masih bisa dihubungi, bisa dibicarakan dengan baik-baik ya. Kita tahu cicilannya itu berapa lagi, itu kita bisa wanti-wanti lah untuk membayarnya karena tahu dendanya itu berapa. Tapi ketika HP kalian hilang, tentu kita tidak tahu ya dendanya itu udah berapa, udah seberapa besar ya, udah lewat beberapa bulan, itu ternyata dendanya besar banget. Nah, maka dari itulah ketika kalian HP-nya hilang, ketika meminjam uang di aplikasi pinjol yang resmi, salah satunya ada kami ini yang saya ceritakan dari salah satu nasabah termasuk teman saya ini, ketika HP hilang jangan sampai dibiarkan ya, karena utang tersebut itu akan naik dendanya sehingga akan berlipat ganda. Itu pun ketika dihubungi oleh CS-nya ternyata dendanya itu membengkak teman-teman. Jadi kesimpulannya dari sini adalah ketika misalnya HP kalian hilang, ketika kalian punya pinjaman di aplikasi pinjol resmi, itu harus langsung buru-buru ya dihubungi si CS-nya lewat email ataupun Instagramnya. Cari aja, yang penting utangnya itu jangan sampai nunggak. Dan buat kalian juga yang pinjam uang baik itu di pinjol resmi harus lebih berhati-hati, karena walaupun ya resmi, terkadang meminta keringanan pun itu
sangat sulit ya teman-teman, karena kan mereka tidak mau tahu, apalagi banyak banget yang galbay kayak gitu teman-teman ya. Semoga video ini bisa memberikan informasi setidaknya buat kalian yang mungkin HP-nya hilang, masih punya cicilan, harus buru-buru diinformasikan ya untuk mencari tahu bagaimana cara membayarnya, entah itu ke CS-nya langsung ya, yang resmi itu ya, kan suka ada emailnya, ataupun ke akun Instagram resminya.